Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang diksi. Diksi merupakan penggunaan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih dan digunakan oleh penulis. Diksi dapat pula diartikan sebagai pemilihan kata untuk mencapai suatu gagasan, membentuk, mengelompokkan kata yang tepat, menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai, dan gaya bahasa yang paling baik dalam suatu situasi. Diksi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk memperoleh keindahan, guna menambah daya ekspresi kita. Maka, sebuah kata akan lebih jelas bila pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Yang kedua, ketepatan pilihan kata, bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis dengan pembaca. Yang ketiga, untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Yang keempat, untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut dalam mendeskripsikan tokoh lebih jelas, mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita tersebut. Prinsip pemilihan kata. Yang pertama, bahasa standar dan substandar. Bahasa standar adalah bahasa yang dapat dibatasi sebagai tutur dari mereka yang menduduki status sosial yang cukup dalam suatu masyarakat dan dalam situasi formal. Bahasa non-standar pada dasarnya, bahasa ini dipakai untuk pergaulan biasa, tidak dipakai dalam tulisan. Yang kedua, kata ilmiah dan kata populer. Kata-kata ini dipakai dalam pertemuan-pertemuan resmi, dalam diskusi-diskusi yang khusus, dan dalam diskusi-diskusi ilmiah. Yang ketiga, kata percakapan. Kata percakapan adalah kata-kata yang biasa dipakai dalam percakapan atau pergaulan orang-orang yang terdidik. Pengertian percakapan ini di sini sama sekali tidak boleh disejajarkan dengan bahasa yang tidak benar, tidak terpelihara, atau tidak disenangi. Yang keempat, bahasa artifisial. Artifisial adalah bahasa yang disusun secara seni. Fakta dan pernyataan-pernyataan yang sederhana dapat diungkapkan dengan sederhana dan langsung, tak perlu disembunyikan. Jenis makna kata. Jenis makna kata dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Yang pertama, jenis makna kata berdasarkan jenis semantiknya, makna leksikal dan makna gramatikal. Yang kedua, jenis makna kata berdasarkan ada tidaknya referen, makna referensial dan makna non-referensial. Yang ketiga, jenis makna kata berdasarkan ada tidaknya nilai rasa, makna konotatif dan makna denotatif. Yang keempat, jenis makna kata berdasarkan ketepatan maknanya, makna istilah atau makna umum dan makna khusus. Namun, secara umum, jenis-jenis makna kata digolongkan dalam dua jenis, yaitu makna konseptual dan makna kontekstual. Relasi makna. Yang pertama ada sinonim. Sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Contoh sinonim: binatang sinonimnya fauna, bohong sinonimnya dusta, haus sinonimnya dahaga, dan lain sebagainya. Yang kedua, antonim. Ungkapan yang maknanya dianggap balikan dari makna ungkapan lain. Contoh antonim: hidup antonimnya mati, besar antonimnya kecil, suami antonimnya istri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, homonim, homofon, homograf. Homonim adalah ungkapan yang bentuknya sama dengan ungkapan lainnya, tetapi maknanya tidak sama. Homonim ini bentuknya sama dengan ungkapan lainnya, tapi maknanya tidak sama. Misal nih, rapat berdempet-dempetan, lalu dalam ungkapan lain itu rapat berarti pertemuan. Homofon adalah ungkapan yang penyebutannya sama, namun memiliki tulisan dan arti yang berbeda. Lalu contoh homofon. Homofon ini bunyinya sama, tapi memiliki tulisan dan arti yang berbeda. Misalnya, bank tempat menabung, lalu dalam ungkapan lain, bank itu panggilan untuk orang laki-laki. Homograf adalah kata yang memiliki tulisan yang sama, namun penyebutan dan artinya berbeda. Jadi tulisannya itu sama, tapi penyebutan dan artinya itu beda. Misalnya, apel itu nama buah dan apel itu upacara. Lalu serang itu perang dan serang itu nama kota.
Yang keempat, hiponim dan hipernim. Hiponim adalah ungkapan yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satu ungkapan lain. Konsep hiponim dan hipernim mengandaikan adanya kelas bawahan dan kelas atasan. Adanya makna sebuah kata yang berada di bawah makna kata lainnya. Contohnya, hipernimnya itu hewan, maka hiponimnya itu ayam, kambing, harimau, gajah, sapi. Lalu contoh lain, hipernimnya itu buah, maka hiponimnya apel, anggur, durian, pisang, jeruk. Yang kelima, polisemi. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa atau yang memiliki makna lebih dari satu. Contoh penggunaan polisemi dalam kalimat, misalnya polisemi kata kepala. Tiap kepala diwajibkan membayar uang pajak. Lalu, ayah saya adalah seorang kepala sekolah. Yang keenam, ambiguitas adalah suatu bentuk dengan makna yang berbeda sebagai akibat dari perbedaannya penafsiran struktur gramatikal bentuk tersebut. Contoh ambiguitas, misalnya, dikutip dari sebuah surat kabar yang terbit pada tanggal 22 Agustus 2007 dengan judul berita Nyawa Kedua Flu Burung. Nah, judul tersebut itu memiliki banyak arti, seperti arti pertama, flu burung memiliki 2 nyawa, atau arti kedua, flu burung telah merebut nyawa kedua, atau telah ada korban kedua. Yang ketujuh, perubahan makna kata. Bahasa itu dinamis, suatu bahasa bisa tumbuh berkembang berubah, mengglobal atau sebaliknya. Bahasa yang tenggelam dan mati dibawa oleh penuturnya. Dinamika bahasa tersebut terjadi pula dalam ranah makna. Contohnya misalnya dalam meluas pelayaran ke negara Prancis itu dipimpin oleh Kapten Sugianto. Nah, kata pelayaran ini dahulu asal maknanya mengarungi lautan dengan perahu layar. Tapi kini kata pelayaran juga bermakna mengarungi lautan dengan kapal bermesin. Yang kedelapan, idiom atau ungkapan idiomatis. Idiom adalah ungkapan bahasa berupa gabungan kata dan maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Contoh idiom dengan bagian tubuh, misalnya mendarah daging, itu artinya sudah menjadi kebiasaan. Lalu contoh idiom dengan kata indera, misalnya besar kepala, itu artinya sombong. Kesalahan pemakaian kata dan gabungan kata. Yang pertama, kesalahan penggunaan kata kepanjangan, singkatan, dan kependekan. Yang kedua, kesalahan pemakaian kata dengan, di, dan ke. Yang ketiga, kesalahan pemakaian kata berbahagia. Yang keempat, kesalahan pemakaian gabungan kata yang mana, di mana, daripada.